Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya Devis Pinontoan. Pagi ini kita akan membahas seputaran wartawan di Sulawesi Utara. Tapi kali ini kita kehadiran dua narasumber yang nantinya akan berbincang langsung terkait tupoksinya dengan topik yang kita angkat, PWI Sulut dan kompetensi wartawan daerah. Nah, kali ini sudah ada dua narasumber di hadapan saya. Selamat pagi, saya sapa Ibu Cynthia Boyo selaku Ketua PWI Sulawesi Utara ya tahun 2026-2031. Tentunya banyak selamat Ibu Cynthia. Terima kasih Devis. Iya, belum lama dilantik Bu ya. Tentunya banyak tugas yang akan dikerjakan ke depan. Iya, dan juga hadir saat ini Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara Pak Yongki Sumual. Ya, selamat pagi. Apa kabar Pak Yongki? Sehat-sehat. Iya, Ibu Cynthia sehat juga ya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih kedua narasumber sudah mau hadir di program Sapa Manado pagi ini, dan kita akan berbincang banyak terkait dengan ruang gerak Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara seperti apa, kemudian apa yang akan dilakukan langkah ke depan. Tapi di bagian awal ini saya penasaran nih, kenapa sampai tertarik begitu, atau memang ada poin-poin utama yang membuat terdorong untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan akhirnya terpilih, dan apa visi misi ke depan ketika menjadi ketua PWI Sulawesi Utara begitu? Ya, tentunya saya mencoba untuk maju ke pemilihan ketua PWI Sulawesi Utara dan sebagai satu-satunya perempuan tentunya. Nah, di balik itu juga ada persyaratan-persyaratan khusus ketika kita akan mengikuti pemilihan ketua PWI ini, dan juga salah satu visi dan misi saya itu untuk menambah ataupun meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Sulawesi Utara, terutama para jurnalis-jurnalis muda kita nantinya. Iya. Ya. Baik, sebagai satu-satunya perempuan yang bertarung, tentunya ini memberikan warna tersendiri dalam ruang gerak PWI Sulawesi Utara. Nah, kira-kira nanti program-program yang akan dilaksanakan ke depan, belajar dari yang sudah terjadi di sebelumnya, kepemimpinan sebelumnya, kira-kira apa yang mau diangkat nih? Nah, program utama saya setelah saya dilantik menjadi ketua PWI Sulawesi Utara adalah untuk melaksanakan uji kompetensi wartawan. Nah, karena kita tahu bersama bahwa banyak juga para jurnalis kita di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Utara belum sepenuhnya mengikuti UKW, dan kita akan melaksanakan UKW untuk peningkatan status, baik itu mereka belum pernah mengikuti UKW. Setelah itu dari muda ke madya, terus madya ke utama. Itu program saya. Baik, itu fokusnya, prioritas yang akan dilaksanakan terkait dengan uji kompetensi wartawan. Nah, sebelum saya lebih jauh terkait dengan uji kompetensi wartawannya, saya ke Pak Yongki dulu. Pak Yongki, ini kita bicara tentang PWI, Pak. Ini tentu semua sudah tahu tentang PWI ini, tapi mungkin bisa edukasi sedikit sebenarnya ruang gerak PWI, tugas dan fungsinya seperti apa begitu? Nah, untuk PWI ini kita sebenarnya berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait dengan tujuan PWI ini, kita tidak hanya terorientasi kepada kewartawanan profesi, tetapi ada amanat dalam anggaran dasar juga PWI ini bisa bergerak dalam sosial kemasyarakatan. Jadi sangat luas bicara sosial kemasyarakatan yang melekat juga kita sebagai profesi sebagai wartawan. Jadi kira-kira tujuan ini sinkron antara wartawan dan kegiatan kemasyarakatan, tetapi kegiatan sosial kemasyarakatan ini yang masih ada hubungan dengan profesi kita sebagai wartawan. Iya. Tapi kalau melihat kondisi wartawan atau jurnalistik hari ini di Sulawesi Utara, seperti apa menurut pandangan Pak Yongki? Nah, sekarang dengan perkembangan zaman yang ada, apalagi PWI ini tidak hanya sekarang bergerak di Indonesia. PWI sekarang setelah beranjak satu tingkat ke ASEAN lewat satu wadah organisasi, yaitu Konferensi ASEAN Jurnalis. Nah, kemarin kan baru dilaksanakan Konferensi ASEAN Jurnalis di Malaysia. Ya, itu salah satu mendapat penghormatan adalah PWI. Ya, ikut serta ke sana. Nah, kalau di Sulawesi Utara ini kita mengedukasi teman-teman bahwa khusus anggota PWI, kita jangan terfokus pada satu hal yang hanya mengikat
internal saja, tapi kita mesti berpikir keluar. Ya. Keluar bagaimana kita selain kita mengedukasi masyarakat lewat pemberitaan yang positif, tentu ada multiplier effect buat wartawan. Ya. Nah, tapi untuk mendapat multiplier effect ini ada hal-hal, ada rambu-rambu kode etik yang harus kita patuhi. Jangan sampai kita menabrak kode etik jurnalis yang ada. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Jadi kalau bicara tentang kode etik berarti berbicara tentang aturan dan wartawan tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ditetapkan. Karena meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan berita-berita yang ditayangkan ini juga bagian dari PWI untuk mengontrol ruang gerak itu. Nah, kira-kira dari dinamika yang terjadi, nah kira-kira tantangan apa lagi yang sebenarnya akan menjadi PR berat bagi seorang Cynthia Boyo nih sebagai Ketua PWI Sulawesi Utara untuk melihat kompetensi wartawan yang ada tadi, karena kan target utama uji kompetensi wartawan begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kami akan melaksanakan UKW. Nah, sebelum itu kami juga akan melaksanakan pelatihan-pelatihan tentunya kepada para jurnalis maupun baru yang akan bergabung dengan kami. Nah, itu memang merupakan target utama dari saya setelah dilantik. Oke. Baik, tapi kalau dari Ibu Cynthia sendiri, kira-kira keresahan apa lagi yang terlihat di masyarakat yang berhubungan dengan wartawan begitu, apalagi ini membawa naungan besar ya, PWI Sulawesi Utara, kira-kira apa lagi yang ingin dibuat begitu, berhubungan dengan meningkatkan kepercayaan publik dengan wartawan terkait informasi yang ditayangkan. Nah, di antara wartawan kita yang sudah mengikuti uji kompetensi ya, memang ada juga laporan-laporan dari anggota lainnya bahwa di lapangan itu ada juga ada sebagian juga yang mengaku wartawan tapi belum mengikuti UKW ataupun belum terdaftar di salah satu organisasi yang ada yang resmi di Indonesia bahkan. Ya, di Indonesia tapi juga Sulawesi Utara khususnya menjadi ketakutan juga bagi kita, apalagi sebagai pemerintah, sebagai perusahaan yang nanti benar-benar jeli melihat mana wartawan yang memang benar-benar memiliki kapabilitas, kapasitas yang sesuai. Karena ini Pak Yongki, ini tantangan besar sebenarnya. Kira-kira apa yang mau ditanggapi Pak Yongki? Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita di bagian kedua perbincangan pagi hari ini masih seputaran topik kita pagi ini, yakni PWI Sulut dan kompetensi wartawan daerah. Nah, tadi kita sudah sempat singgung terkait dengan bagaimana keresahan yang terjadi di masyarakat ya tentang kualitas dari wartawan itu sendiri, tapi bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan publik, tapi juga yang nanti akan menerima informasi atau mendapatkan berita itu. Pak Yongki, balik lagi Pak, tadi soal tantangan yang sudah disampaikan oleh Ibu Cynthia tadi. Nah, ini optimisnya bahwa wartawan di Sulawesi Utara ini semuanya bisa mendapatkan kompetensi dan layak untuk turun ke lapangan dan membagikan informasi. Tapi ini tantangan yang sangat berat bagi instansi perusahaan untuk bagaimana mereka percaya siapa yang benar-benar wartawan dan tidak. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Nah, sebelum kita jawab itu, memang kemarin kan kita pernah ada satu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi tentang undang-undang pers, tentang ada salah satu pasal 8 kalau nggak salah. Nah, di sana keputusan MK mengisyaratkan wartawan tidak dipidana dalam tanda petik. Baik. Nah, persoalan tidak dapat dipidana ini wartawan mana dulu? Pertama, kita lihat kualitas profesinya dulu, kita lihat apakah dia kompetensi atau tidak. Kedua, kita lihat medianya. Apakah medianya ini benar terverifikasi, terdata verifikasi administrasi atau faktual di Dewan Pers atau tidak? Nah, ini tantangan buat kita. Banyak sekali wartawan-wartawan yang di luar sana itu yang belum memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai sebuah media. Nah, saya ambil contoh begini, simple saja. Saya bisa beli mobil, saya punya SIM, tetapi mobil ini tidak punya STNK. Apakah layak saya membawa mobil ini? Tentu tidak layak. Sebaliknya,
mobil ini punya SNK, tapi saya tidak punya SIM. Layak nggak saya bawa mobil ini? Tidak layak. Sama dengan media. Nah, media ini semua wartawan bisa membuat media. Sekarang dengan harga yang bersaing, para provider itu bersaing bisnis, melahirkan website yang boleh dikata sekarang banyak fake yang hanya lahir tidak bertuan. Kemudian untuk itu kita perlu mengedukasi teman-teman yang sekarang melaksanakan kegiatan jurnalis di lapangan itu agar supaya benar-benar pertama mematuhi dulu perusahaan pers ini, ya rambu-rambu. Jangan sampai karena dia tidak medianya boleh dibilang medianya tidak terdata di Dewan Pers mengisyaratkan terdata administrasi atau faktual. Baik. Nah, kemudian wartawan ini dia sudah kompetensi atau tidak. Nah, kemudian salah satu juga wartawan itu diisyaratkan oleh undang-undang itu, silakan wartawan memilih satu organisasi mana yang berbadan hukum dan diakui oleh negara. Nah, dalam hal ini PWI salah satu dari beberapa konstituen yang diakui oleh Dewan Pers. Nah, kira-kira teman-teman ini silakan mereka. Kita tidak menggurui teman-teman harus bergabung dengan PWI. Karena selain PWI ada teman-teman organisasi lain juga seperti IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada AJI, ada pewarta foto. Nah, ini kan teman-teman lingkup organisasi yang sama untuk mengurus wartawan. Nah, sehingga kami mendorong silakan teman-teman memilih apakah mau gabung dengan PWI, kami welcome, silakan mau gabung boleh, tetapi ada rambu-rambu. Nah, apalagi sekarang wartawan yang belum kompetensi mau gabung dengan PWI itu dia harus orientasi dulu. Nah, hasil kongres kemarin PWI tahun 2025 yang keluar revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga mengisyaratkan itu. Jadi kita bisa menerima siapa saja gabung dengan PWI, apalagi dia belum kompetensi, dia harus wajib ikut orientasi dan semacam pelatihan keterampilan pers yang dikelola oleh PWI. Itu biasanya berapa lama, Pak? Kita mengedukasi mereka itu orientasi itu kurang lebih 3 sampai 6 bulan. Itu cukup lama ya? Cukup, harusnya matang. Iya, harus matang karena kita bekali dulu, baru dia dinyatakan sebagai anggota muda. Baik. Nah, anggota muda ini prinsipnya dia belum kompetensi, tetapi dia sudah menjadi bagian daripada anggota PWI. Baik. Nah, setelah dia mumpuni sebagai anggota muda, saat akan ada dibuka uji kompetensi UKW, nah kita prioritas ini teman-teman yang sudah anggota muda, silakan dia ikut uji kompetensi. Yang sudah orientasi selama kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Iya, Kemudian, itu pembekalan. Pembekalan. Sama, kita juga kan dulu pernah mengalami begitu. Baik, oke. Di zaman sejak saya bergabung menjadi wartawan itu, edukasi kita lumayan bagus karena dulu kan belum mengenal media digital, kan, masih koran. Jadi lumayan karena sebelum keluar rumah Pemret sudah kasih sudah kasih PR, ini budget berita 1, 2, 3, 4 ini kita penuhi. Nah, itu bagian edukasi. Bagaimana kita mencari berita, kita menulis berita, kita ini. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi tahapannya dia harus kurang lebih 3, 4, 5, 6 bulan, kemudian bisa uji kompetensi. Setelah uji kompetensi dia disebut sebagai? Kalau dia lulus, dia berarti dia sudah menyandang status sebagai kompetensi. Baik. Nah, kompetensi di PWI itu ada 3. Jadi kompetensi muda. Kemudian ada madya dan utama. Baik. Begitu. Kira-kira bayangannya seperti itu buat teman-teman. Baik. Jadi sebenarnya ini masyarakat juga bahkan perusahaan ataupun pemerintahan ini perlu melihat sampai ke poin ini betapa panjang ternyata perjalanan untuk benar-benar bisa menjadi wartawan yang layak disebut sebagai wartawan karena dengan uji kompetensi yang ada. Tapi kadang ada juga yang bernaung dalam tanda kutip
kebebasan pers yang pada akhirnya agak kesulitan juga kita bisa menilai mana yang benar-benar dan mana yang tidak. Saya ke Bu Cynthia. Bu Cynthia tadi kan sempat disinggung juga soal media digital. Nah, media digital yang berkembang, media sosial yang berkembang, bagaimana sikap PWI terkait dengan ini, pandangan PWI soal? Nah, kalau itu kan bebas ya, mereka kan punya juga mungkin kalau media sosial tentang mungkin kan tapi beda kan media sosial dengan kita pemberitaan kita sebagai wartawan, apalagi di media yang terverifikasi oleh Dewan Pers tentunya beda, Davis. Ya. Oke. Kemudian kira-kira nantinya kalau ke depan dengan ada poin-poin tadi yang akan dilaksanakan, nah kira-kira dalam waktu dekat ini apa yang mau disampaikan dari Ibu Cynthia kepada teman-teman wartawan ya terkait dengan persiapan menuju uji kompetensi. Tapi nanti kita akan kembali Bu Cynthia di segmen terakhir karena ini juga bagaimana kita melihat wartawan yang benar-benar layak dan harus mengikuti, karena tadi ada beberapa konstituen juga ya selain PWI dan juga ada teman-teman lainnya yang bergandengan tangan. Dan kita nanti akan kembali di bagian terakhir terkait dengan perbincangan kita pagi ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi ini. Masih bersama dengan Ibu Cynthia Boyo selaku Ketua PWI Sulawesi Utara dan Pak Yongki Sumual selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulawesi Utara. Menarik perbincangan ini karena ini berhubungan dengan tugas kita juga sebagai wartawan. Bagaimana kita harus menginformasikan ke masyarakat dan bagaimana kita menguji wartawan ini benar-benar layak disebut sebagai wartawan dengan berbagai risiko nanti. Kira-kira dari keadaan yang sudah disampaikan tadi, Ibu Cynthia, kira-kira target apa yang nanti mau akan dilakukan oleh dari UKW ini, uji kompetensi wartawan, dalam waktu dekat ini seperti apa kira-kira? Nah, mungkin target kita, kita akan pertama mengunjungi ke daerah-daerah yang ada di Sulawesi Utara. Kami akan mengunjungi dan kami akan melakukan safari ke daerah-daerah dan untuk menjaring lebih banyak lagi wartawan-wartawan yang akan mengikuti uji kompetensi wartawan tentunya. Iya, baik. Pak, saya ke Pak Yongki nih. Pak, terkait dengan data terbaru, kira-kira berapa jumlah wartawan di Sulawesi Utara yang sudah terdaftar di PWI dan kira-kira berapa persen yang sudah lulus uji kompetensi wartawan? Nah, sekarang berdasarkan data dari yang dikeluarkan oleh pusat, yaitu data keanggotaan kita untuk anggota biasa ya, anggota biasa PWI itu ada 297 orang di Sulawesi Utara. Banyak, nah, ya? Sementara untuk anggota muda yang belum kompetensi yang ada sekarang di Sulawesi Utara itu ada kurang lebih 240-an. 240-an itu di luar dari yang belum terjaring atau belum terdata atau yang ingin bergabung, Pak? Iya, belum bergabung. Ini yang data yang sementara yang sudah orang kumpulkan. Jadi ada kurang lebih 240-an yang sudah anggota muda. Nah, mereka ini 240-an ini yang kita akan persiapkan nanti untuk maju ke uji kompetensi untuk menambah 297 yang sudah anggota biasa. Oke, baik. Nah, karena 297 anggota biasa ini mereka yang sudah kompetensi muda, media dan utama. Oke, baik. Saya balik lagi ke Ibu Cynthia. Bu Cynthia, kira-kira apa yang menjadi isu krusial atau menjadi hal yang penting sehingga standar dari kompetensi wartawan daerah itu harus dilakukan sehingga di tahun 2026 ini benar-benar wartawan boleh boleh menerima uji kompetensi wartawan. Kira-kira apa yang menjadi standar sebenarnya kompetensi wartawan itu? Yang terpenting tentunya kita terkait juga pemberitaan kan. Nah, kenapa kita akan melaksanakan UKW? Karena ada juga sebagian teman-teman kita yang belum memahami sebenarnya apa ini UKW dan tentunya mungkin mereka membuat berita seenaknya tanpa ada konfirmasi yang jelas, berita hoax. Nah, itu yang kami tentang. Saya sebagai Ketua PWI, saya tidak mengizinkan hal-hal itu terjadi pada kami ya, apalagi anggota kami. Dan itu juga kami juga akan berupaya dan tidak akan terjadi seperti pemberitaan-pemberitaan hoax. Kami akan juga mungkin seperti saya bilang tadi,
kami akan membuat pelatihan agar supaya mereka memahami dan mengetahui seperti apa tentang pemberitaan yang benar, yang harus ada konfirmasi yang jelas, jangan beropini tentunya. Nah, itu kami akan membuat mereka juga agar supaya mengetahui kode etik jurnalis yang seperti apa kira-kira. Iya, baik. Kalau misalnya nantinya tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ada, kira-kira apa resiko yang akan dialami oleh wartawan itu sendiri dan yang terjadi di Sulawesi Utara? Nah, kami tentunya akan, kalau PWI sendiri ya, PWI ada aturan-aturan khusus yang mengatur tentang kalau ada wartawan yang membuat berita yang tidak sesuai, apalagi kalau mereka udah masuk di PWI sebagai anggota PWI, tentunya kami akan bertindak kepada mereka yang tidak mengikuti aturan-aturan yang ada di PWI tentunya. Ya. Kira-kira kalau di Sulawesi Utara sendiri, Pak Yongki lihat bagaimana? Nah sekarang di Sulawesi Utara ini dengan perkembangan persaingan media yang begitu pesat, nah memang ini menjadi tantangan bagi kami PWI. Bagaimana kita coba mengedukasi teman-teman, apalagi teman-teman yang belum kompetensi. Nah, ada beberapa hal yang sekarang mengancam tentang kebebasan pers ini, tapi kebebasan pers yang dimaksud jangan kebablasan ya. Tentu ada kaidah-kaidah kode etik jurnalistik yang harus dipatuhi dalam rangka menghasilkan karya-karya jurnalistik. Nah, karya-karya jurnalistik ini hanya dapat dipahami bagi teman-teman yang benar-benar telah ikut uji kompetensi. Nah, sementara wartawan-wartawan yang lain ini berdasarkan data laporan ke kami pasca kami mau dilantik itu laporan-laporan ada laporan masyarakat, ada laporan dari para senior. Ini ada wartawan yang di tempat tidur tapi dia membuat berita. Nah, ini kan sanksi buat kita. Dalam tanda petik. Nah, dia hanya ada dalam kamar tetapi dia membuat berita. Nah, ini salah satu tantangan kita. Sampai di mana fighting spiritnya untuk mencari berita. Tetapi yang terjadi dia copy paste. Copy paste atau hanya menerima rilis. Iya. Pak Yongki, di Sulawesi Utara kira-kira adakah wartawan yang tidak sesuai kompeten kemudian dia merugikan masyarakat atau siapapun yang menerima beritanya atau yang mengambil beritanya, dan kira-kira apa yang menjadi punishment dari PWI itu sendiri kalau di Sulawesi Utara sendiri? Banyak wartawan yang kita pantau. Adakah? Banyak. Jadi dia sangat merugikan karena sama sekali dia tidak melaksanakan kaidah kode etik. Kode etik dia mengkritik, tidak ada konfirmasi, tidak memberikan ruang hak jawab, sehingga ini menjadi tantangan bagi PWI agar kita mengedukasi teman-teman PWI agar tidak bertindak semena-mena atau menyalahgunakan kebebasan pers yang sesungguhnya. Yang semestinya kebebasan pers itu iya benar kebebasan pers, tetapi harus tunduk pada kode etik jurnalistik yang ada, bukan kebablasan menyerang seseorang tanpa konfirmasi atau membuat berita yang tidak benar. Atau wartawan boleh beropini tetapi harus bedakan mana opini mana fakta. Nah, ini yang sering mereka kawinkan dalam sebuah berita yang sama sekali sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah jurnalistik yang ada. Iya, baik. Di bagian terakhir ini kira-kira kalau dari Ibu Cynthia, apa yang ingin Ibu Cynthia targetkan lagi ke depan, tapi juga menurut Ibu Cynthia wartawan yang kompeten menurut pandangan Ibu Cynthia itu seperti apa? Nah, target saya wartawan berkompeten bukan hanya sekedar saya sudah berkompeten, saya sudah misalkan mengikuti sesuai aturan, saya sudah mengikuti ujian baik di tingkat muda, madya atau utama. Nah, tentunya kita harus selaraskan dengan perilaku kita juga ya di lapangan seperti apa untuk mewujudkan kinerja juga wartawan yang baik dan benar di lapangan untuk pemberitaan khususnya begitu. Iya, baik. Jika nantinya diberikan wewenang, kira-kira kebijakan apa yang akan dilakukan PWI untuk meningkatkan kualitas pers di Sulawesi Utara, hubungannya juga dengan pemerintah daerah? Nah, tentunya kita juga akan bersinergi dengan pemerintah daerah dan untuk misalkan
yang positifnya juga kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengangkat mungkin apa yang menjadi program utama dari pemerintah daerah untuk memajukan. Jadi PWI juga di sini membantu memajukan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing ya. Kira-kira seperti itu. Baik, kira-kira ada harapan lagi ke depan yang ingin disampaikan oleh Pak Yongki terkait dengan PWI di Sulawesi Utara dan bagaimana nantinya ruang gerak nanti PWI ke depan? Nah, harapan-harapan kami dari PWI dengan kepengurusan yang baru, dengan semangat yang baru, memang kami langkah ke depan ini, pertama kami akan melakukan perubahan kelembagaan. Kita akan menata dulu kelembagaan dan organisasi, ruang organisasi ini, dan kita harapkan teman-teman yang di lapangan ini yang belum bergabung dengan kami memberikan ruang sehingga kami boleh berada pada track yang benar dalam rangka kita mengedepankan profesi kita di lapangan. Oke, baik, terima kasih Pak Yongki untuk waktunya. Pak Yongki Sumol selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulut dan Ibu Cynthia Boyo selaku Ketua PWI Sulawesi Utara. Selamat berkarya. Kedua narasumber kita tentunya kita berharap wartawan-wartawan di Sulawesi Utara memiliki kualitas dengan kompetensi yang baik dan bisa memberikan berita-berita yang baik untuk masyarakat Sulawesi Utara. Selamat bertugas sekali lagi dan terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukannya boleh hadir di program kami Sapa Manado. Akhir kata saya Davis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.